Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nikmat, guru fisika untuk di kelas 11 ini tahun ajaran 2020-2021. Untuk semester ganjil ini, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar fisika untuk materi dinamika rotasi benda tegar dan keseimbangan benda tegar. Anak-anakku sekalian, semoga kalian di rumah semua sehat walafiat, semua santai, enjoy, dan semangat menerima semua pelajaran. Anak-anakku sekalian, ayo kita mulai belajar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa semoga ilmu yang Ibu berikan masuk dan kalian bisa pahami dengan baik. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk bidang studi fisika itu sudah semuanya kalian lakukan. Seperti materi dinamika rotasi. Dinamika rotasi yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kalian anggap biasa, membuka pintu, menutup pintu, dan lain sebagainya. Itu merupakan pelajaran fisika yang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita memasuki materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi beragam macam gaya yang berotasi, di mana dalam kesetimbangan benda tegar, benda itu seimbang, tidak bergerak, berotasi, dan translasi. Untuk materi sekarang ini yang akan kita bahas adalah materi pokoknya gerak rotasi, torsi, momen inersia, momentum sudut, hukum kekekalan momentum sudut, energi kinetik rotasi, titik berat, pusat massa, keseimbangan benda tegar. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas gerak rotasi. Apa itu gerak rotasi? Gerak yang berrotasi pada titik porosnya. Pada kelas 10 kemarin kalian sudah membahas materi gerak translasi. Gerak translasi adalah gerak yang bergerak secara garis lurus. Nah, pada materi ini dalam dinamika rotasi kita ada hubungannya dengan gerak translasi dan gerak rotasi. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada materi ini yang kita bahas adalah dinamika rotasi, kesetimbangan, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, dinamika rotasi. Dinamika rotasi itu adalah hubungannya dengan torsi, momen inersia, momentum sudut, energi kinetik rotasi. Pada gerak rotasi adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putarnya atau porosnya. Coba anak-anakku lihat seperti gambar bumi berikut ini. Anakku, sekarang kita masuk di komponen angular gerak rotasi. Apa itu angular? Angular berarti gerak yang berputar. Posisi angular. Pada persamaan berikut yang akan kita bahas adalah persamaan gerak rotasi. Untuk pada gerak rotasi, theta atau sudut ini yang biasa kalian lihat, theta ini itulah yang disebut dengan posisi. Ya, posisi dalam gerak rotasi disimbolkan dengan theta. Theta sama dengan S per R. Ini adalah hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Pada gerak translasi disimbolkan jarak adalah S. Ya, S sama dengan theta kali R. R ini adalah jari-jari. Oke. Sekarang kecepatan angular. Pada kecepatan translasi itu kecepatan disimbolkan dengan V. Nah, pada kecepatan angular atau kecepatan pada gerak rotasi itu disimbolkan dengan W atau omega. Omega sama dengan theta 2 dikurang theta 1 per T2 kurang T1 sama dengan delta T. Delta T per delta T. Delta theta per delta T. Delta theta ini adalah selisih antara jarak kedua dikurang jarak pertama dan waktu kedua dikurang waktu pertama.
Oke, perhatikan rumus yang ada dalam kotak berikut. Ya, ini hubungannya antara kecepatan translasi dan kecepatan rotasi pada gerak rotasi atau kecepatan angular. Next, pada percepatan angular disimbolkan dengan alfa. Kalau pada percepatan translasi disimbolkan dengan A kecil. Pada percepatan angular untuk gerak rotasi, alfa sama dengan omega 2 dikurang omega 1 per T2 dikurang T1. Sama dengan delta omega, selisih antara kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Itu per waktu akhir dikurang waktu awal. Itu adalah percepatan angular rata-rata. Kemudian perhatikan hubungan antara percepatan translasi dengan percepatan angular yang disimbolkan dengan A sama dengan alfa dikali R. Oke, anak-anakku bisa lihat pada tabel berikut perbandingan atau komparasi antara gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak rotasi ini posisi sudut disimbolkan dengan theta. Gerak translasi posisinya X. Kecepatan sudut simbolnya W atau omega. Kecepatan pada gerak translasi V. Percepatan sudut pada gerak rotasi alfa, pada gerak translasi A kecil. Gerak melingkar beraturan atau omega konstan. Omeganya konstan, berarti kecepatannya di sini konstan tetap pada gerak rotasi. Theta T sama dengan theta awal ditambah omega kali T. Nah, pada gerak translasi, gerak lurus beraturan atau V-nya kecepatannya konstan. Yang dirumuskan dengan xt sama dengan x0 tambah v kali t. Nah, kemudian pada gerak melingkar berubah beraturan, itu alfanya yang konstan. Pada gerak lurus berubah beraturan, A-nya yang konstan. Ini simbol-simbol yang kalian harus ketahui dahulu sebelum memasuki materi gerak angular atau bergerak pada gerak rotasi. Oke. Nah, sekarang perhatikan benda tegar. Benda tegar itu adalah benda yang posisinya diam. Benda tegar dapat diartikan sebagai benda yang berbentuk tidak berubah, posisinya tetap, ya, apabila mendapat gaya sehingga setiap elemen benda tersebut memiliki hubungan yang tetap satu terhadap yang lainnya. Jadi benda yang tegar adalah benda yang diam pada posisinya, sudah seimbang, tidak terjadi lagi gaya yang bergerak. Oke. Dinamika rotasi bergerak, dinamika gerak rotasi penyebabnya gaya. Dinamika gerak rotasi penyebabnya torsi. Ya, itu yang harus kalian pahami dulu. Pada gerak translasi atau pada benda yang bergerak lurus, itu gaya disimbolkan dengan F. Pada dinamika gerak rotasi, itu gaya disimbolkan dengan torsi atau torque, ya. Oke. Nah, yang tadi ibu bilang ada kalian dalam kehidupan sehari-hari mendorong pintu, momen gaya atau torsi, ya. Perhatikan gambar berikut ini, ya. Nah, di sini ada namanya lengan gaya, ya. Lengan gayanya ini panjangnya jarak jarak dari posisi poros ke ujung pintu, itu dinamakan lengan gaya. Kemudian jarak antara lengan gaya itu terbentuklah sudut. Kalau sudutnya terbentuk 90 derajat berarti sin tetanya 1 nilainya, ya. Kemudian F itu adalah gaya yang diberikan pada benda tersebut. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Oke, sekarang arah momen gaya itu, arah torsi tegak lurus terhadap bidang yang memuat lengan dan gaya.
torsi bertanda positif jika gaya menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam atau ke atas. Nah, sekarang jadi perhatikan ada gambar. Apabila ada gambar arah tanda pandanya itu ke atas, berarti itu berlawanan arah jarum jam, itu bernilai positif. Ada dua versi, ya. Ada dua versi. Nah, tapi saat ini kita menggunakan tanda positif apabila tanda panahnya ke atas. Nah, apabila tanda panahnya ke bawah, itu berarti searah jarum jam. Searah jarum jam berarti tanda panahnya ke bawah. Oke? Sampai di sini ada yang belum paham sebelum kita melangkah pada materi berikutnya. Demikian anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.